Biar ini kan sudah pandemi lewat nih. Ya. Hampir lewat. Ya. Hampir lewat nih. Perkopian di Banyuwangi. Kalau menurutku di kopian Banyuwangi semakin apa? Ngegas apa sih? Lihat-lihat ntar ada apa ini? Ada peluang-peluang mana? Ya kuncinya dalam hal apapun sih aku akhirnya masuk selama aku terjun di industri kopi khususnya ketika pulang di Banyuwangi, kunci dari segalanya tuh konsisten, apapun itu entah. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Oke, kembali lagi di Ngopi Enak, Ngopi Inspirasi. Gak tau delok ya. sering melihat saya. Delok nih story. Ini rokok siapa ini? Aku. Nah, semua merokok, berarti aku tuh merokok. Oh, ngono. Iya. Oke, teman-teman, jadi ini kembali lagi di dua jagoan nih. Ada dua jagoan. Tapi pertama ini namanya Ketut, ini namanya Mas Galus. Oke. Kenapa saya harus dibilang Mas? Karena satu, itu jelaskan. Bang gue ngerem. Boros. Jadi sebelumnya gini. Sebelum kita berdiskusi soal perkopian di Banyuwangi nih. Nah, background teman-teman ini apa sih? Kayak Ketut sendiri, mungkin apa basic pendidikannya, awalnya dari mana, terus lama di mana gitu. Kenalkan buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Ketut atau bisa dipanggil juga Bagus. KTP sini, KTP Banyuwangi. Oh KTT. Ya, ada KTT. Wow, KTT itu guyonan internal. KTT dari Metronom Coffee. Udah? Mungkin nanti sambil berjalan. Oh gitu, perkenalan ini. Ini kalau Galus? Kalau aku nama saya Fajar Galusan Utama, bisa dipanggil Galus. Saya dari Kopi Rencek Banyuwangi. Jadi kalau untuk pendidikan ya aslinya jauh. Gitu ya? Ya. Mau gak jauh gak jauhnya ini seperti ini. ST Mas. Sarjana teknik. Sarjana teknik tapi bisa disebut sarjana tukang kopi Mas. Oh gitu. Sekarang kan? Sekarang. Tapi sebelumnya di mana? Sebelumnya di Surabaya. Surabaya Di ITS. ambil teknik apa? Teknik transportasi laut. Transportasi laut. Beda sama perkapalan ya? Satu fakultas tapi beda jurusan. Satu fakultas beda jurusan. Anggapannya adiknya perkapalan. ADE perkapalan. Dulunya masih ikut prodinya perkapalan. Berarti sekarang lagi ke transportasi Laut. kedai kopi. Kok sekarang? Masuk. Transportasi kedai kopi. Ya. Balik mana nih Ketut? Mulai kapan metronom? Metronomnya sendiri dari bulan Maret 2019 sih. Bulan Maret 2019. Kalau Rencek sama 2019 juga? Enggak. Kalau Rencek ini untuk di Banyuwangi apa? Enggak, Banyuwangi. Kita Kalau Banyuwangi. Banyuwangi kita bilangnya di tahun 2020. 2000. Oh, pas pandemi. Ya pas pandemi. Banyuwangi masuk Pandemi. satu atau dua itu Bulan. Satu bulan. Satu orang yang terjangkit COVID. Oh, buka. Gokil. Nah, waktu itu Rencek. Apa kok Rencek? karena saya pengennya kan Rencek ini ranting ringan. Oh iya. Artinya Banyuwangian, bahasa Banyuwanginya Rencek ini rencekan, ranting jatuh. Kan ringan toh Mas. Rencekan. Oh, baru ngerti ya? Iya, baru Nah, ngerti. karena ranting jatuh ini kan ringan, kopi dominan dengan gak iso turu. Kebetulan kan ya itu suges. Iya sih. Penawarnya mie air putih. Terus hubungan ambil Rencek mau? Rencek karena aku pengennya membikin kopi ini image-nya Ringan gitu. ringan. Oh, sampai gak kerasa apa-apa flat berarti. Wah, itu beda. Ya maksudnya kopinya ringan, ada penawarnya aslinya. Air Kopinya. putih.
Kopinya ringan. Oh, filosofinya seperti itu. filosofinya Kalau itu. misalnya dari sudut pandang Sudut pandang arti rencek ini ya. Ya, arti rencek. Tapi memang itu ya artinya rencek. iya, Ringan. Rencekan. Rencekan ranting jatuh. Oh. Gitu. Aku malah nanggapnya rencek bana mungkin ya. Sumpah. Iya, maksudnya familiar ini kata-kata itu. Seperti itu. Rencek mana? Jadi silsilahnya seperti itu. Rencek. Itu kamu sendiri. Iya, sendiri. Jadi nggak ada kayak apa? Tanya-tanya ke siapa atau apa? Enggak ada. Jadi memang ide dari pengen sendiri, ide Keren. sendiri. ini masuk loh. Apa pengetahuan baru loh. Iya. Ya, awet Aku dhewe. baru ngerti tak kira rencek apa artinya, kayak aku dulu kan juga kayak bancaan, tak kira hampir sama kayak gitu artinya. Ternyata ringan, artinya ringan. Oh, jadi nggak membawa beban. Ya kan? Tapi kok Masuk. Taruhnya Tuhan, sorry lus. Metro. Hah? Metro sendiri. Lek metronom sendiri kenapa namanya metro? Simpel sih Bang, alasan awalnya ya. Saat itu ya diskusi dengan owner lainnya kan bertiga. Itu pokoknya kita lagi nyari namanya yang pengucapannya 3 suku kata. Aku pingin nih. Oh, 3 suku. Kan metronom. Biar gampang diinget ya. Soalnya biar juga sebenarnya nggak dipotong, meskipun endingnya juga sampai sekarang ya dipotong juga loh. Metro. Kadang ada yang nyikat metnom, ya terserah lah. Tapi kalau nyari ditarik filosofinya kan metronom sendiri alat pengatur tempo di musik tuh. Tak gitu. Nah, filosofinya ya setelah ngopi di metronom tempo hidupnya kembali teratur. Anjay. Filosofis. Tapi teman-teman 3 itu suka musik semua. Kebetulan owner 3 awal atau founder awalnya ini musisi semua pada zamannya. Pas SMA maksudnya, SMA, SMP itu kita kebetulan main musik semua, anak-anak band. Yang satu ini vokalis rapper, satu ini gitaris, sementara aku sendiri kan dek bass sama dek gitar kadang. Oh, megang 2. Kadang awalnya gitar, cuman terakhir saya ngebass. Oke. Mas tolong jangan dipancing saya Lus ya. Legalus pure sendiri ya, Lus ya. Iya. Pure sendiri kan, keren. Terus biar ini kan sudah pandemi lewat nih. Ya, Hampir lewat. Ya. hampir. Hampir lewat nih. Perkopian di Banyuwangi. Kalau menurutku di Kopian Banyuwangi Semakin apa? Ngegas apa sih? Lihat-lihat ntar ada apa ini? Ada peluang-peluang mana nih? ya kalau aku melihat dari sisi teman-teman dari owner atau yang pengelola kedai lagi rame-ramenya ini untuk meningkatkan penjualannya dari Oh, sekarang nih. kedainya sendiri-sendiri karena ya efeknya pandemi kan ya lumayan. Jadi ya mungkin kesibukan itu pasti ada untuk biar penjualan ini meningkat pasti ada. Untuk teman-teman biasanya strategi penjualan meningkat gimana, Lus? Selama ini di kedai saya ya permainan promo, Oh, promo ya, masuk promo ya. online seperti itu. Oh, lebih dan dikuat- konten-konten sih. Dikuatkan ini ya, Ya, media sosialnya apa gitu media ya? sosialnya terus media sosial edukasinya seperti itu. Oh. Jadi ya lebih banyak sih promo yang sering. Oh, promo ya. Berarti promo menu. promo itu bundling maupun Diskon harga. Diskon. itu gimana? Maksudnya nambah menu atau memang menu yang sudah ada? Biasanya sih kalau teman-teman Kalau itu menu yang sudah ada sih, menu yang jarang sudah ada. jarang ada menu baru di nganu. Cuman kalau menu baru biasanya dibikin bundling, kalau enggak ya diskon harga kayak gitu-gitu sih Bang. Atau malah kalau di aku sendiri tak kasih jam. Maksudnya aku ada menu segini diskon di jam sekian. Kayak aku kan lagi mencoba menerapkan apa sih? Mencoba ingin bikin budaya baru lah. Bukan budaya baru sih, budaya luar tak masukin ke sini di mana kopi pagi tuh. Aku melihat di Banyuwangi masih kurang kopi pagi. Ah, itu ya, Bo. Metro sendiri kan udah ini kan reopening ya? Ya, reopening. Reopening. Rebound ya. Metro Reborn nih. Waktu buka apa kopi pagi itu antusiasme di teman-teman Antusiasmenya Konsumen gitu. kalau untuk teman-teman yang sudah tahu Metro udah buka lagi, itu oke. Maksudnya mereka pasti udah tahu dan datang gitu loh. Kalau untuk orang-orang itu mayoritas masih belum tahu juga. Soalnya kita lihat dari nge-DM Mas buka jam berapa, padahal sebenarnya di bio udah kita jelasin di malam sebelum kita buka itu. Malamnya Bang, waktu tutupan itu kita posting. Cuman so far ya ada aja sih. Cuman Ada malah aja ya? cuman kendalanya sebenarnya yang di aku pribadi. Apa Kadang kan
buka kita jam 7, cuman ternyata aku nggak bisa setiap hari jam 7 di sana gitu loh. Kadang ya Oh, telat-telat sedikit lah. ya kadang ada someday aku bukanya ya jam 9 kayak gitu. Cuman so far kita pasti standby bukanya itu jam 10. Oh. Udah maksudnya semua all menu ready itu kita jam 10 karena kan karyawan juga datangnya lebih setengah 10 lah, setengah 10 jam 9. Tapi piye, Ketut, di adanya kopi pagi ini ada beberapa teman-teman yang ikut nggak? Wih, kok asik nih. Jadi ada yang ikut-ikutan gitu? Ada nggak? Ada. Ya aku Asik, sebenarnya asik. tren kopi pagi ini di Banyuwangi itu sempet rame banget pas Covid jelas. Oh, oke. Karena saat itu kan kita tahu sendiri di mana ada jam pembatasan jam malam kan saat itu. Akhirnya teman-teman muter otak dialihkan ke pagi. Sebenarnya sempet rame di sana. Cuman setelah PPKM apa ya? PPKM itu aku ngeliat ada yang lanjut, ada yang udah enggak. Oh, jadi ya wis maksudnya balik normal lagi lah. Gitu. Ya let's say kayak Mas Galus, tahu Mas Galus weekend ini ada kopi pagi, cuman sebulan 2 bulan ini saya nggak melihat itu. Kenapa, Lis? Dulu itu karena mungkin dari lokasi ya. Dari lokasi kan karena Rence sendiri di pinggir kota. Bukan asik dong, maksudnya kan banyak hotel-hotel tuh kan. Nah, tapi beda Mas. Oh, Hotel segmennya- kan segmennya hotel udah menyediakan dong. Ya, iya Nah, sih. kan itu kan. Ada breakfast ini. Ada itu sendiri. Sedangkan saya udah ngalamin mencoba itu di setiap hari Minggu itu buka udah konsisten, cuma yang ngopi Minggu tok ini ya. Minggu aja. Karena kan karena aku ngambil di hari Minggu banyak orang yang bersepeda. Oh, Sepeda itu banyak yang sering lewat-lewat. Ya memang jalurnya ya. Jalurnya emang jalur alternatif Alternatif. untuk Ah. sepedaan, sedangkan itu kan kalau terus ke pantai, sawah-sawah jadi ya mungkin view-nya lebih seger di situ. Cuma nggak jalan dalam 2 bulan akhirnya saya Tapi emang harus Cancel. itu ya. Tut ya. Memang harus konsisten. Konsisten. Ya kuncinya dalam hal apapun sih aku akhirnya maksudnya selama aku terjun di industri kopi, khususnya ketika pulang di Banyuwangi, kunci dari segalanya tuh konsisten, apapun itu, entah menunya, entah harganya, entah jam operasionalnya, pokoknya konsisten. Karena apa ya Bang, pernah ya sesimpel beda shift aja, kadang beda taste, nah kayak gitu-gitu. Oh sih. iya sih itu memang aneh ya. Jadi mesti rata-rata jadi permasalahan setiap itu Iya, ya. iya. Setiap kedai, setiap kafe apa gitu. Terus Rek, kan banyak nih buka-buka baru nih. Ya. Buka-buka baru apa. Terus untuk eksistensi kedai-kedai Ketut, kedai di Metronom sama di Rencek sendiri untuk menjaga itu Saya rencak apa rencak tuh? apa? Rencek. Rencek. Lek rencek bahan mau tuh. Oh, iya. Rencek. Rencek. Salah aku sering. Iya, sering ini dengar. kestreki gua nah. Itu apa? Kalau dari sisi aku ya yang pertama kali aku tekankan ke kualitas dulu Mas. Karena impression untuk orang pertama kali ke Rencek itu pasti kan mencoba menu-menu itu, kalau emang udah enak bakalan ke depannya Repeat ya. akan datang lagi seperti itu. Jadi ya harus ya kuncinya ke konsisten tadi. Kalau jam buka emang kita harus jam 10 udah harus buka. Mau nggak mau ya sesuai. Mau nggak mau walaupun Kadang nggak ada karyawan itu karyawan. nggak datang Buka telat dewe. tapi buka sendiri, setidaknya preparean itu udah jalan. Nah, itu teman-teman. Jadi dua jagoan ini ngomongnya gitu. Jadi konsisten sampai ini. Mereka ini tanpa sadar melakukan itu disiplin diri. Iya. Disiplin diri, buka pagi, tetap terus melakukan, besok dilakukan lagi. Jadi nggak mau ngedrop untuk itunya, ngedrop untuk semangat atau apa. Jadi seperti itu. Nah terus pembeda, biar betul-betul beda sama selain menu ya. Menu kan jelas punya anu sendiri toh. Apa ya, punya signature sendiri. Nah betul-betul iki lek di Metro atmosfernya seperti ini nih. Kalau di Rencek atmosfernya seperti ini nih. Nah, itu apa sih, Rek? Saya misalnya memang aku misalnya di Rencek nih. Itu apa sing memang buat Daya tarik. tariknya? Kalau misalnya si Kalau sendiri? Rencek ya di tempat aku ini aku setting konseptan untuk kedainya pun
banyak tanaman yang terutama Aneh ya, lebih sejuk lebih gitu. sejuk, lebih banyak tanaman hijau-hijauan. Karena apa? Ya orang setelah pulang kerja kan suntuk mas, Judek ya? judek, pengen lihat yang seger-seger. Nah dari itu saya menilainya teman-teman pemikirannya biar fresh. Terus untuk minuman yang membeda, saya signaturnya ada di es kopi susu Excelsa. Jadi tetap munculin itu ya, karakter Banyuwangi ya? Karakter Banyuwanginya Ya. yang aku tonjolkan Excelsa. Jadi ya kan Excelsa saya lihat-lihat dari tempat-tempat lain kan masih belum Masih belum masif, banyak, belum masif. belum banyak yang mengetahui Excelsa ini apa. Kan Excelsa ini turunan dari Liberica, terus pohonnya kan seperti apa. Jadi kita edukasinya seperti itu. Jadi aku lebih mulai buka sampai sekarang ya alhamdulillah masih stabil Excelsa itu. Banyak yang Jadi mulai buka memang sudah ada itu? udah ada, mulai dari yang sebelumnya belum di Banyuwangi udah main Excelsa. Karena dari komoditi ini sendiri harganya lumayan, maksudnya lebih terjangkau kan. Lebih terjangkau. Ya terus juga ya bahan bakunya juga nggak sulit ya, nggak sulit juga. Nggak ribet juga ya, hampir sama es kopi susu lainnya, cuma kan perlakuannya di biji sih yang agak kan kalau biji Excelsa ini kan ya kalau kita nyeduh di manual brewing kayak misalnya V60 itu kan uji cobanya apa ya, tantangannya Excelsa itu tadi itu seperti itu. Di Metro apa ya? Nah, aku sendiri kembali ke awal niatan aku pulang ke Banyuwangi. Itu memang pengen punya tempat jadi wadahnya temen-temen pemuda Banyuwangi khususnya buat nongkrong sih bang. Aku lebih ngedepanin vibe nongkrong. Bukan komunitinya ya? Aku ingat satu katanya dari Bang Asmi. Apa itu? Waktu pertama kali kita bertemu, mungkin Bang Asmi lupa. Pertama kali kita ketemu, aku kesini main buat ngambil kopi. Bang Asmi tanya, samain dari community mana? Nah aku sempat kepikiran, emang harus punya community ya. Ternyata aku kepikiran itu berjalannya waktu sampai akhirnya aku bikin Metro. Itu kan satu kedai yang pertama ya. Bikin Metro, ternyata ternyata memang penting kita menggandeng community, tapi nggak hanya terbatas satu community. Jadi lintas community, karena aku yakin juga, aku punya prinsip gini sih bang, kalau coffee shop atau kedai itu kayak jadi wadahnya teman-teman aja, isinya mau terserah mau diisi apa, itu yang akan bikin coffee shop atau kedai itu long last sih, long last juga sih. Oke. Jadi memang jadi titik temunya di situ ya. Belakangan memang khususnya Metro sendiri arahnya ke teman-teman yang suka musik sih. Jadi jadi itu ya ketemu anunya. Ketemu anunya juga, kebetulan ya sekarang gitarnya nambah. Gitar dulu kan cuma ada gitar satu sama kahon. Kahon satu, sekarang ada gitar satu lagi, terus ada ukulele. Ya ke depan kita juga lagi nggarap setelah remanagement, pindah tempat baru, kita bikin konsep ya wes, karena kita udah kecemplung di tanda kutip musik dan brand kita memang brand musik juga, ya sekalian aja ditotalin. Gitu sih bang. Keren. Can't get enough. East side, west side, worldwide. Ride out. Now I ain't got no kids yet, but this right here's for practice. I hate to get the seats in the bins wet, but that's how good your ass is. Make an old man get his glasses. Make West. So baby, come with me. Oke. Mulai lagi. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih sama si siapa? Ketut soal komoditi tadi. Nah, dari perkembangan yang di Banyuwangi ini tuh, komunitas kopi ini kan wis mulai bermunculan kan? Benar. Nah, mulai bermunculan, mulai banyak. Kan sifatnya pasti positif nih, iya kan? Jelas. Kan sifatnya pasti positif semua. Jadi untuk perkembangan informasi, edukasi, teknikal dan lain-lain lah itu. Nah, dari situ agar betul-betul ini jadi tetap hidup. Iku apa rek? Langkah-langkah itu tadi. Elus. Sebagai bentar sih. Non formal. Ketuanya. Ketua non formal. Ya kalau dari sisi aku ya mas, sebagai agar eksis
kasih amanan teman-teman itu acara sih Mas. Kalau menurutku acara, cuma ya dari acara ini supaya dikemas lebih bagus lagi kan pasti bintang kita yang besar. Oke. Nah dari acara itu konsisten acara itu tadi event misalnya lomba kan komunitas kan juga mewadahi dari teman-teman yang pengen eksis, pengen nah itu kan dari teman-teman ikut ngajak teman-temannya atau apa. Nah dari situ kan namanya komunitas terangkat juga dari terus apalagi juara seperti itu. Jadi ya eksisnya dari situ. Eksis ya. Jadi memang harus sering-sering event kalau nggak gitu ya event edukasi apa itu. Tapi edukasi sendiri ya di kopi. Edukasi sendiri di kopi yang memang kadang kan ada beberapa yang hal-hal yang relevan dan tidak relevan ya. Maksudnya sudah yang dulu itu keilmuannya betul-betul bagus. Kalau keilmuan yang dulu itu dibawa sekarang di sini ternyata wis gak kepake. Kepake. Kan ada tuh beberapa hal kayak ya banyak lah, mulai dari proses ya, kalau misalnya proses pasca panen yang lagi hype sekarang, terus yang lama-lama sudah mulai agak dibilang klasikal, tapi memang masih ada pangsa pasar dan lainnya masih ada. Nah, dari sisi situ community itu menanggapi ini ya, Bu? Kok misalnya ketut nih? Dari aku sendiri ya. Komunitas juga harus kalau bahasan itu satu langkah di depan. Oh, berarti harus dibanding cepat. Iya. Cepat. Soalnya gini, nyambung dari omongannya Galus tadi. Event yang dibikin itu event seperti apa? Eventnya harus gini enggak. Event yang baik buat aku adalah event yang bisa menangkap keresahan atau menangkap apa yang akan terjadi gitu sih Bang. Jadi kayak biar teman-teman ini juga bersiap gitu loh apa yang akan terjadi. Jadi pedomannya khususnya aku kalau mau bikin acara bersama teman-teman itu adalah aku lihat dulu apa nih yang lagi resah. Keresahannya teman-teman apa nih? Oh, keresahannya adalah penjualan manual lagi mengalami penurunan. Ya udah, ayo kita bikin lomba manual kayak gitu. Terus apa ini yang lagi rame, mixologi. Teman-teman lagi suka, ada beberapa yang suka ada yang penasaran pengen nyoba tapi masih nggak berani. Ya saya kita bikin wadahnya kayak gitu. Dipancing Mas. Jadi harus mewadahi keresahannya teman-teman. Jadi kita harus melangkah dulu gitu sih. Satu langkah di depan sebelum teman-teman bergerak juga. Jadi itu ya, jadi nangkep sesuai apa yang dirasakan sekarang ini ya apa sih? Soalnya kayak andai kata pun gini, teman-teman resahnya tentang edukasi manual brew, tapi eventnya tentang latte. Oke, itu akan dapat hype, tapi dampaknya itu nggak jangka panjang sih Bang. Nggak menyelesaikan. Bener, nggak menyelesaikan masalah yang ada. Ya asik sih. Iya Les. Ya lesnya dari komunitas ini tadi kan Bang Asmi tadi juga nyinggung perihal komunitas sekarang banyak bermunculan. Setauku dulu komunitasnya pegiat kopi di Banyuwangi itu satu, Bares. Tauku aku waktu pertama kali join itu Bares. Tapi saat itu di Bares eventnya aku kurang begitu paham apa yang dikerjakan. Aku cuman 1 Oktober kayak edukasi kumpul bareng ya di Kemiren kadang juga join ke acaranya Bifest. Nah di sana aku nangkep keren sih ini komunitas, cuman kayaknya masih ada terlalu banyak batasan. Akhirnya jalan di Lalai Bares pun juga bisa dibilang ya nggak terlalu aktif. Mati suri. Akhirnya jalan ketemu pandemi. Aku bertemu sama teman-teman dari selatan juga diinisiasi sama sahabat saya, cobalah kamu bikin komunitas di Banyuwangi. Nah dari situ aku kepikiran belajarlah sharing dengan teman-teman dari luar kota, ketemu teman selatan, teman-teman Jajak, teman-teman Genteng, teman-teman Serono, Regu Jampi semuanya. Yuk kita bikin sesuatu yuk. Ini mumpung pandemi, keadaan lagi lesu semua, ngapain ya? Akhirnya bikinlah piknik saat itu biar teman-teman refresh. Nah dari situ ternyata memancing teman-teman lainnya yang mungkin nggak ikut join, yang bikin komunitas, tapi at least komunikasinya masih berjalan lah. Iya, benar. Benar-benar positif ya. Terus gini, Rek. Kopi Banyuwangi. Ke depan ini pandanganmu seperti apa sih kopi Banyuwangi? Kopi Banyuwangi, pure kopi Banyuwangi. Iya, maksudnya kayak
Ini ngomongin robusta nih. Robusta Atau excelsa. Lek misalnya kok excelsa jarno galus. Lek misalnya robusta ya. Agak susah sih Bang, soalnya aku jujur, aku sampai detik ini aku terakhir kali terjun melihat ke petani ya, kita kalau ngomongin kopi ya jelas ke petaninya, itu udah agak lama sih Bang. Terakhir aku 2018 deh aku terjun ke petani langsung sharing bagaimana keadaan di sana, terus apa-apa. Cuman belakangan dari info ya kita sharing segala macam. Ya kopi di Banyuwangi ke depannya bakalan lebih oke ya, karena ngelihat juga dari program pemerintah dulu di mana kopi kalau kita ngomongin robusta identiknya cuma Telembung. Ya kan? Sekarang terakhir pengembangan sampai Gombeng, terus terakhir Kalibaru, Glenmore, segala macam Songgon. Sekarang mulai diapin, mulai muncul. Ya. Karena itu tadi ya kita nggak bisa lepas juga dari, kalau untuk petani aku jujur belum bisa. Soalnya gini sih, nggak harus ke petani sih ya, mesti lebih pandangan ke depannya loh, kayak apa ya, bakalan seperti ini nih kopi Banyuwangi. Karena kan awalnya kan posisi di hilir nih, di langsung ujung tombak kan, Pak. Terus konsumenmu apa kan mesti ada memberikan suatu masukan untuk yang kamu seduhin atau itu pandang. Seharusnya well banget. Seharusnya well banget ya. Terakhir kita ngomongin kopi Banyuwangi. Kopi kita terakhir dapat nomor loh. Salah satu prosesor kita dapat nomor di Indonesia kan. Seharusnya itu lebih diapresiasi dengan cara apa? Ya simpel kok. Apresiasinya ya dari kita juga kita membeli produknya, terutama aku kedai ya. Aku ngambil produknya, membantu pemasaran ke customer secara langsung kayak gitu sih Bang. Ya saya setuju. Kalau pandangan ke petani ya Mas, aku kan ya sering karena aku langsung belinya green bean-nya langsung petani. Untuk robusta pun ini kan lagi mau hampir pasca panen ya. Ini ya. Kemarin aku ke atas itu udah merah-merah. Kalau di Banyuwangi untuk petaninya ini udah banyak teknologi yang udah maju. Udah mengenal kayak proses-proses yang baru, misal kayak aero dan alat udah punya sendiri-sendiri kayak eksperimental beberapa untuk pemecah kulit. Nah jadi kan dari situ pengetahuan dari yang sebelumnya hanya natural aja atau pecah kulit aja ya, sekarang udah banyak inovasi yang honey, semi full wash. Sekarang udah permainannya sangat pesat itu. Dan untuk stok di Banyuwangi pun gak kekurangan lah ya. Kekurangan udah ya wis banyak ya, sampai bisa dikirim ke Dampit sampai kayak gitu kan ya, termasuk hebat lah Banyuwangi. Tapi cukup bangga ya, karena di beberapa bukan di beberapa ya, hampir 90% mungkin ya robustanya di teman-teman yang di Banyuwangi kan pakai Banyuwangi sendiri kan? Iya. Itu salah satu apa ya? Support Iki. Lebih lebih cool, jadi nggak harus keluar. Dibandingin 2000 berapa ya? 2018 2019 awal itu masih banyak robusta dari luar kayak gitu sih kalau kita ngomong. Kalau Arabica ya silakan lah pemain. Teman-teman seleranya mau pakai yang mana silakan sih. Cuman Ijen sekarang top. Lagi dikembangkan ya di Banyuwangi Ijen ini. Ya apalagi maksudku agak ironinya gini sih Bang, ketika kopi kita laku di luar tapi kok di tanah sendiri nggak rame itu agak ironi. Eman sekali. Ya tapi aku ngeliat trennya belakang banyak kok sekarang, pasti setiap kedai ada Ijennya. Ada Ijen, terus robusta ya, pakai robusta bukan baru apa. Ya. Seperti jangan bisnisnya beda nih. beda lah. Apa bahas apa mana iki? Aku pengen tanya sih Bang. Kudune aku sing takok. Ya ini tanya balik biar nggak bosen lah, aku takut itu gantian lah. Lah aku tanya ini, banyak kan temen-temen pertanyaan tubruk, untuk tubruk robusta maupun arabica itu kita bilangnya ke metode tubruk ini termasuk metode seduh atau bukan? Kalau di luar, kita melihat dari luar, tubruk kan tidak ada. Kalau dengan proses yang langsung kita air itu dimasak kan ya Turkish
Nah, tapi kan di Indonesia kan mungkin karena kebiasaan orang Indonesia pengen praktisnya apa gimana, itu termasuk metode apa enggak Mas? Pengen tahu lurusnya gimana sih? Lek dulu itu ya, waktu awal-awal itu kan ada yang bilang ya salah satu maestro kopi di Banyuwangi. Nah, itu bilangnya kata-kata tubruk itu berawal dari kata true brew. Iya, true brew. Jadi menyeduh yang benar. Nyeduh yang benar. Nah, jadi kan dari situ kan. Jadi nyeduh yang benar itu ya apa? Bahkan yang untuk uji cita rasa. Jadi kalau kita mau coba kopi, potensinya kopi nih, kopi mana? Cupping kayak gitu ya. Ya, cupping atau apa ya, kita tetap untuk betul-betul kita tahu rasa ini betul-betul nggak ada campuran dari yang lain atau nggak ada metode-metode yang itu ya memang dibuat itu masuk metode kalau menurutku. Jadi metodenya metode tubruk. Nah, jadi kan juga ada standarnya juga, uji cita rasa itu perbandingan untuk tubruknya berapa, rasionya itu berapa. Jadi seperti itu sih. Jadi udah terjawab udah. Jadi itu memang salah satu cara untuk melihat potensi kopi yang benar itu ya dengan cara tubruk, dengan cara diselurup atau seruput. Dengan serut gitu loh, ya toh. Cuit ada pas bibirnya pas sweat gitu. Nah, itu kan juga ya ada trik-trik untuk nyeruput itu ya kenapa kok harus seperti itu apa. Jadi gitu. Pribadi aku sih jawabannya seperti itu. Ngerangkum lah ibarat ya. Ngerangkum. Dari itulah pandangan udah. Nanti kan kalau ada yang tanya kan bisa menjelaskan Mas. Kudune wis iso lho Rek. Ya seharusnya ya sebelum Kan masih banyak omongan. Ya. Tapi ya juga gini, tubruk sendiri itu kan gini, di Indonesia kan ketut teman-teman yang lain kan juga tahu ono sing diwalik tuh. Sing kayak gini. Kayak angkringan ngono. Lah kan itu misalnya kita mau bahas itu inverted atau apa misalnya aeropress kan diwalik terus disuruh puting diambilnya dari sini enggak ada ampas, benar. Dia difilter sendiri. Iya. Tapi ekstraksinya terus-terusan. Ya kan? Pasti tubruk itu ya apa? Misalnya kan gitu juga salah satu local genius kita kan. Local genius yang ada di Indonesia toh kayak gitu. Itu sih. Ya kopi itu unik. Unik toh. Engko ono sing cetene dipakai rokok atau apa. Guru sing dicemplungi areng ya. Kopi jos. Jadi itu memang maksudnya kita ini kan budaya kan sudah sangat-sangat lama tuh budaya untuk minum kopinya. Otomatis ya dengan cara-cara mereka sendiri gitu kan, cara-cara mereka sendiri. Malah ono ekstrim mungkin pernah dengar ya. Sing kayak lengogas gitu-gitu tuh. Aku kerunnya kayak autan sih. Sumpah. Ya autan yo ekstrim ekstrim. Serius pernah aku denger itu waktu masih tapi ya pada ekstrim ya lengogas ya ekstrim. Iya. Kasih minyak gas sedikit gitu. Benar wadah eksplorasinya, makanya kopi itu wadahnya sangat luas sih, terserah mau kita mau ngapain. Tinggal kita mau bawa kemana, tujuannya apa kayak gitu-gitu aja sih. Krik. Terjawab. Ya sih Bang, mungkin aku pengen kan kayak aku juga ngelihat podcastnya sampean. Tak lihat sampean ini menanyakan terus di teman-teman atau narsum temennya sampean untuk sharing ini pandangan tentang perkopian. Nah, dari Bang Asmi sendiri, pandangan tentang perkopian atau tentang komunitinya dan pesannya ya apa? Loh, kalau saya tetap saya jawab dengan kapasitas saya. Jadi jelas maju pesat ya, mulai di kalau saya dibilang mulai kan 2014 2016 katakanlah 2015 lah ya. 2015 perkembangan coffee shop, terus perkembangan ilmu pengetahuannya, yaitu teknikalnya untuk menyeduh atau apa, terus cara juga ibarat kayak misalnya ketemu orang itu loh, edukasi sharing-sharingnya Serve-nya. Ya, serve-nya itu juga lebih berwarna dan lebih bagus. Ini kita lihatnya di Banyuwangi aja. Tapi gini Rek, yang saya omongkan tetap kolam kita satu, yang mancing banyak. Kolamnya satu, ibarat itu segmennya itu
Nah, jadi yang mancing banyak. Nah, makanya kan aku mesti tanya ke teman-teman yang podcast atau teman-teman yang datang, apa sing pembeda tempatmu sampai tempat yang lain apa. Jadi itu harus itu ibaratnya kayak rohnya. Jadi iku mempunyai karakter. Iya, karakternya itu dari situ. Jadi memang harus setiap kedai atau setiap pelaku industri kopi itu punya karakter masing-masing, identitas. Benar. Nah, identity and legacy. Nah, jadi kita harus tetap bisa. Jadi turunan itu enak. Iku sih memang sing betul-betul. Kalau misalnya itu tidak berkarakter, gak lama. Ya benar. Itu ya kita bisa lihat tren, maksudnya puncak perkopian atau coffee shop kedai menjamur di Banyuwangi. Itu 2000 mulainya 2019. Benar, 2019. Mulainya itu 2019, cuman puncak-puncaknya itu malah di 2020. 2021 gitu. 2020 itu sangat klimaks banget, di mana aku sempat bikin survei kecil-kecilan lah, di mana dalam waktu 1 bulan itu minimal ada 5 kedai. 1 bulan 5. Iya, minim itu Bang. Berarti kan paling enggak seminggu sekali lah gitu kan. Seminggu sekali. Terus itu. Terus ya buat aku sangat mengapresiasi teman-teman yang berani dan mau terjun di dunia kopi. Dan pesanku juga sama, pasti sampean atau aku yang bahkan baru 4 tahun pulang di Banyuwangi ini, ditanyai Bang, Mas gimana biar konsisten, gimana biar survive, ya jawabannya konsisten, punya signature. Itu aja sih. Itu harus. Dan ini nih Mas, kalau teman-teman kan ya selama ini banyak yang meminta pengen bikin kafe. Ya memang banyak kan yang seperti itu. Ke depan memang akhirnya iki jatuhnya. Ke depan ini bakalan banyak itu iki. Ini yang karena kita nih hidupnya di daerah ya, kan kita juga bekerja di lingkungan di Banyuwangi ini. Ya jasa konsultan nanti bakalan tinggi. Kayaknya itu udah mulai. Ya, ya bakalan tinggi kan. Dan memang kayak jenjang karirnya seperti itu nggak sih? Apa? Jenjang karirnya. Nah, dari situ aja kan banyak temen-temen yang ngomongnya ke aku ya tentang gimana sih cara bikin kafe supaya awet terus. Ya kita kan ya harus bilang ya harus kuat di apanya, terus harus konsistensi di mananya. Jadi aku sebutkan semua. Susahnya di mana ini. Apalagi kan alat kopi ya lumayan harganya. Nah, dari situ udah mindsetnya teman-teman ya udah terbuka. Jadi ada yang pengen buka akhirnya nggak jadi, ya udah. Bawa DC. Ya harus Mas. Karena apa? Karena apa? Ya biar nggak Kecemplung aja. Iya kecemplung. Nggak wes kecemplung loh. Banyak wes kerugian yang dibuang. Nggak tahan lama gitu loh, kan ya harus tahu manajemennya dulu, setidaknya ya tahu kopinya dulu. Ya kan seperti itu. Jadi aku sering menceritakan seperti itu dulu. Keren. Oke. Jadi terima kasih Galus. Ya sama-sama Mas. Itu masih dulu. Makasih banyak loh. Sama-sama. Keren. Ini nanti berlanjut di diskusi yang kayak entah kita bahas dari menu, sesi menu. Iya. Thank you. Yuk rek bareng-bareng. Siap. Ngopi enak. Ngopi inspirasi. Entek le. Ooh.